wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Septuliana Donardo, salah satu dosen pada program studi Diploma 3 Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata di Politeknik Pariwisata Medan. Video ini saya buat untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah salah satu mata kuliah vokasi pada program studi Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata, yaitu mata kuliah Pengetahuan Pariwisata atau PPW. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan metode yang digunakan adalah IDA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi mata kuliah Pengetahuan Pariwisata berisi tentang mata kuliah yang membahas konsep dasar pariwisata yang meliputi pengertian pariwisata, ruang lingkup pariwisata, komponen industri pariwisata, jenis-jenis pariwisata, serta peran pariwisata dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam mata kuliah ini juga melatih mahasiswa untuk menjadi seseorang yang mampu memiliki wawasan pariwisataan, berpikir kritis dan menganalisis fenomena dan isu-isu pariwisata, serta mampu mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pengembangan pariwisata. Materi ajar yang digunakan dalam mata kuliah ini disesuaikan juga dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri untuk generasi selanjutnya. Adapun capaian pembelajaran Prodi Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan khusus. Adapun CPMK mata kuliah ini terdiri dari 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan komponen industri pariwisata. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis dan karakteristik wisata. Ketiga, mahasiswa mampu merencanakan destinasi pariwisata yang nantinya dikunjungi. Yang keempat, mahasiswa mampu menilai dampak pariwisata terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam mata kuliah ini, pokok pembahasan yang akan dibahas dalam satu semester ini adalah konsep dasar pariwisata, sistem kepariwisataan, wisatawan dan perilaku wisatawan, jenis dan bentuk pariwisata, destinasi dan daya tarik wisata, pemasaran pariwisata, komponen pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata, dampak pariwisata, dan kebijakan dan tata kelola pariwisata. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah pengetahuan pariwisata yaitu buku ilmu pariwisata ciptaan Pendit, kemudian buku pengantar pariwisata dan hospitality, yang kemudian buku tourism planning, serta jurnal-jurnal maupun artikel terkait dengan materi pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam seperti e-book, e-jurnal, PowerPoint, Kahoot, Quizizz, WA group, dan email, laptop, buku, referensi, jurnal, PC, dan infocus. Saya menggunakan aspek penilaian mata kuliah pengetahuan pariwisata terdiri dari nilai harian 20% yaitu kehadiran, keaktifan, partisipasi di kelas, dan kemampuan saat diskusi. Tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini beragam seperti ceramah, presentasi, diskusi, dan tanya jawab, serta tugas individu maupun tugas kelompok. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara offline maupun luring. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Sudah makan? Sudah, Bu. Oke, semangat ya. Pada siang hari ini mata kuliah kita yaitu PPW. PPW apa kepanjangannya?
pengetahuan pariwisata. Oke, saat ini kita akan melanjutkan materi tentang komponen produk pariwisata. Sebelum melanjutkan materi saat ini, kita akan mereview materi sebelumnya. Sebelumnya mata kuliah kita yaitu pemasaran pariwisata. Ada yang masih ingat nggak apa itu pemasaran pariwisata? Silakan Wesley Sania. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian kegiatan dan menjual produk atau jasa pariwisata kepada wisatawan guna memenuhi kebutuhan mereka serta mencapai tujuan destinasi atau organisasi pariwisata. Oke, terima kasih Wesley Sania. Selain kita penting pemasaran pariwisata, kita tanya, mengapa pemasaran pariwisata sangat penting di industri pariwisata? Silakan Regina. Pemasaran pariwisata penting karena dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperkenalkan destinasi kepada masyarakat luas, meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat citra destinasi wisata. Oke, Regina, berarti memperkuat citra destinasi pariwisata dengan adanya pemasaran pariwisata. Oke, ada yang masih ingat nggak tentang bauran pemasaran yang mana terdapat 7P? Yang pertama, P yang pertama yaitu produk. Ada yang bisa? Sudah saya kasih clue, tunjuk tangan. Siapa? Yemima? Ya, Yemima silakan. Bauran pemasaran pariwisata itu Bu, yang pertama itu ada produk, Produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga place atau distribusi, place atau tempat, ya. promotion atau promosi, yang kelima itu people atau sumber daya manusia, Orangnya, lalu yang keenam proses atau proses pelayanan, dan yang terakhir itu physical evidence atau bukti fisik. physical evidence atau bukti fisik dari pemasaran pariwisata itu sendiri. Yang saya mau tanyakan lagi yaitu sebutkan media promosi dalam melakukan pemasaran pariwisata. Apa saja media promosi yang dapat dilakukan? Ya, Media promosi yang digunakan dalam pemasaran pariwisata berupa media sosial, website resmi destinasi, brosur dan katalog, televisi dan radio, kamera wisata, influencer dan konten kreator, dan yang terakhir email marketing. marketing. Berarti yang pertama yang dapat dilakukan melalui media sosial, kemudian website resmi dari destinasi tersebut, kemudian brosur yang ada, dan kemudian televisi dan radio, kemudian pameran wisata yang biasa kalau ada di tempat-tempat tertentu kita lihat. Oke, yang terakhir saya mau tanyakan yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke suatu destinasi. Silakan Cicito. Menurut Kementerian sebelumnya itu ada 6 Bu. Yang pertama ada melakukan promosi digital, yang kedua itu kita membuat paket wisata yang menarik, yang ketiga bisa dalam menyelenggarakan event atau festival, yang keempat meningkatkan kualitas pelayanan, yang kelima memperkuat branding destinasi, yang keenam menjalin kerjasama dengan agen perjalanan ataupun Maskapai berarti kita harus adanya meningkatkan kualitas pelayanan, ada branding, terus menciptakan image dan branding di destinasi wisata tersebut. Baik ya, masih ingat semuanya materi yang sebelumnya. Kita akan lanjut ke materi terkait tentang komponen produk pariwisata. Apa saja komponen produk pariwisata? Ada yang tahu nggak? Kita akan masuk ke slide selanjutnya. Apa itu produk? Apakah itu produk? Oke. Produk pariwisata yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada wisatawan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Apa kebutuhannya? Mencakup daya tarik wisata, fasilitas, transportasi, akomodasi. Nah, ini kita
dikajikan berdasarkan teori OKAIoT. Kemudian Philip Kotler menyatakan bahwasannya produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kemana? Ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, kemudian diapain? Digunakan atau dikonsumsi. Oke, dalam konteks pariwisata, produk pariwisata ini berupa pengalaman kita, jasa pariwisata, kemudian fasilitas yang ada di tempat destinasi wisata tersebut. Oke, kita lanjut ke ciri khas produk pariwisata. Produk pariwisata tidak berwujud atau intangible, di mana dia tidak bisa kita lihat, kita rasakan. Kita harus datang supaya kita punya pengalaman. Kalau kita belum datang, kita belum bisa merasakan bagaimana pengalaman kita selama berada di destinasi tersebut. Kemudian tidak terpisahkan satu sama lain. Berarti misalnya contohnya pelayanan antara tamu wisatawan ke destinasi, ada wisatawannya, ada pelayannya kan, berarti saling berkaitan. Kemudian keragaman yang tinggi, pelayanan wisata di sini dikonsumsi secara bersamaan. Gimana keragaman yang tinggi? Tergantung pada, misalnya kita datang pada saat musim hujan sama tidak musim hujan kan berbeda pengalaman kita kan, rasa kita berada di destinasi tersebut. Kemudian yang keempat, tidak tahan lama atau masanya perishable. Oke, lanjut kita ke poin. Nampak ini apa? Yang pertama ada attraction gambarnya, yang kedua ada amenity, ketiga accessibility. Attraction yaitu segala sesuatu yang pertama kali dirasakan oleh wisatawan sehingga mereka ingin datang berkunjung, baik itu wisata alam, budaya, buatan. Kemudian amenity yaitu fasilitas pendukung yang ada selama berada di destinasi. Kemudian next, accessibility yaitu sarana prasarana untuk menuju dari kita berada di lokasi sampai kita ke tempat destinasi. Menggunakan apa? Bisa naik transportasi darat, laut, udara, atau kita bisa apa? Berjalan kaki yang dekat. Ada nggak yang dekat? Kalau kampungnya dekat Samosir, dia dekat ya. Next, selanjutnya accommodation, penginapan, yaitu segala fasilitas sesuatu yang ada di tempat destinasi berupa penginapan, baik itu hotel, homestay, kemudian apa lagi? Villa, kemudian apa lagi? Villa, homestay, apa nak? Hotel. Oke, activity atau aktivitas selama berada di tempat wisata. Apa saja aktivitinya? Biasanya ngapain? Trekking, camping, kemudian ngapain lagi? Sejarah. Oke, bisa kita mendengar sejarah di tempat wisata tersebut, tari-tariannya ya kan, masuk ke wisata budaya ya. Ancillary service, layanan pendukung, yaitu yang ada di tempat wisata terkait tentang organisasi pemerintah, ada namanya Pokdarwis. Kemudian apalagi? Pokdarwis pemerintahan, kepala desanya, ada kepala dinas pariwisata kan di sana. Oke. Kemudian ada organisasi antar pemuda pariwisata. Next, selanjutnya. Inilah yang tadi kita jelaskan, atraksi, yaitu
segala hal yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata. Atraksi di sini dari apa yang pertama kali kita lihat yang membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung ke kawasan tersebut. Kemudian amenity berupa fasilitas yang ada di tempat wisata, berbagai yang dibutuhkan wisatawan itu sudah ada. Kemudian akses menuju lokasi ataupun tempat destinasi wisata. Next. Accommodation, penginapan, yaitu tadi sudah dijelaskan apa? Penginapan tentunya di satu destinasi berbeda-beda tadi. Ada hotel, villa, lodgement, kemudian ada homestay, dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas kita ada, bisa kita trekking, kita bisa camping, bisa main banana boat, bisa ngapain lagi kita? Bisa swimming, yang hobi swimming. Kemudian ancillary service itu layanan pendukung. Di sini ada organisasi pemerintah daerah seperti Pukdarwis, ada kepala dinas pariwisata, kemudian ada organisasi pemuda pariwisata dan lain sebagainya. Oke, baik ya nak. Tadi sudah saya jelaskan tentang komponen pariwisata. Ini adalah tugas individu atau mandiri, yang mana ada 3 gambar tempat wisata yang kalian jelaskan: atraksi, amenitas, accessibility, accommodation, activity, ancillary service yang ada di tempat ini. Tempat wisata apa namanya? Tara Bunga. Siapa yang pernah ke Tara Bunga? Sudah semua ya. Kemudian sini apa namanya? Yang kuda putih? Batu Hada. Oke, siapa yang udah pernah? Semua sudah. Oke. Next, ini adalah tempat apa? Apa itu? Di mana? Malam. Dekat Parapat. Pantai Bebas. Baik ya. Tolong jelaskan, saya kasih waktu 5 menit. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Oke, Stephanie. Gambar nomor berapa? Gambar nomor 2 ya, silakan jelaskan. Untuk gambar yang nomor 2 itu atraksi yang bisa kita lakukan di pantai Batu Hoda itu bisa kita berenang, memancing, dan bermain banana boat. Oke, kemudian amenity-nya, fasilitas pendukungnya yang ada di pantai Batu Hoda itu seperti toilet, toilet, kursi, dan juga kantin. Oke, accommodation-nya, penginapannya ada nggak? Sudah ada. Homestay. Kemudian aktivitas yang bisa kita lakukan, melihat apa? Atau pemandangan alam ya. Oke. Ancillary service, layanan pendukung. Ada Pukdarwisnya? Ada. Oke, next. Selanjutnya gambar nomor 2 yaitu Tara Bunga. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Wesley Sania. Ya, silakan Wesley Sania. Untuk atraksi di Tara Bunga itu pemandangan Danau Toba dari perbukitan Tara Bunga. Ya, dari perbukitan dari tangga 1000 ya. Oke. Fasilitas atau fasilitas pendukung itu yaitu ada parkir, Parkir, toilet umum, toilet warung umum. makan atau kedai kopi, Oke. dan ada zebo atau tempat bersantai di beberapa titik wisata.
Oke, Dan untuk aksesibilitas jalannya? jalannya yaitu dapat diakses melalui jalur darat dari Bali BD dan berjarak sekitar beberapa kilometer dari pusat kota Bali. Bisa berjalan kaki. Oke, next aktivitas. Akomodasi yaitu homestay milik masyarakat setempat. Homestay-nya milik masyarakat setempat. Berarti kita kalau nginap punya masyarakat yang ada di sekitar situ ya. Oke, aktivitasnya. Aktivitas di sana yaitu menikmati panorama Danau Toba, berfoto di Spot foto wisata. destinasi, dan melakukan trekking atau berjalan-jalan Mengelilingi destinasi wisata. Ancillary service, layanan pendukungnya. Ada kan? Ada pemerintah desa tempat, kepala desanya. Ada Pukdarwis? Ada Pukdarwis. Oke, next. Selanjutnya yang terakhir siapa? Regina. aksi yang bisa kita lakukan di Pantai Bebas Palapan ya Bu. Ya. Menurut saya Bu, itu yang pertama kita bisa bersantai di ruang yang terbuka Bu. Bersantai di ruang terbuka atraksinya. Oke. Lalu kita bisa berburu foto-foto estetik Bu. Foto estetik di tempat situ. Kemudian Untuk amenitasnya atau fasilitas pendukung di Pantai Bebas, ada toilet, kemudian ada dermaga yang di situ. Kemudian ada yang tangga di atasnya kita foto ya kan. Next, lalu accessibility-nya, aksesnya kita bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. kalau misalnya rumahnya dekat bisa seperti itu. Oh, kalau rumahnya dekat ya ke daerah sekitar Pantai Bebas. Next, accommodation, ada nggak penginapan di Pantai Bebas? Yang dekat-dekat di Pantai Bebas ada sebuah hotel berbintang 3. Hotel berbintang 3 yang ada di sekitar situ. Kemudian aktivitas Aktivitasnya sama kayak yang atasnya tadi, mungkin kita bisa berfoto. bisa menikmati alam. Oh, Terus kalau misalnya kita mau naik kapal wisata, boleh juga mau di situ Bu, karena ada juga. Oh, bisa kita kalau mau naik ya. Next, selanjutnya ancillary service, layanan pendukungnya ada nggak? Layanan pendukungnya Bu ada Bu, karena itu kan ada pelabuhan Bu di situ kan. Pelabuhan, Jadi kita bisa ada, misalnya kita mau menanyakan sesuatu, Ada tempat informasinya. Baik ya, terima kasih kepada Regina, Weslisania, kemudian tadi Stefani yang sudah menjawab. Oke, next. Selanjutnya kita ke conclusion, kesimpulan. Baik ya nak, ini pertemuan pada siang hari ini terkait tentang komponen produk pariwisata, yaitu ada 6A, yang mana teori Buhalis, yang terdiri dari tadi atraksi, accessibility, amenity, kemudian accommodation, kemudian ancillary service, dan yang terakhir tadi ada atraksi. Oke, next. Materi minggu depan terkait tentang dampak pariwisata. Dampak pariwisata ada dampak positif dan dampak negatif untuk masyarakat setempat di sekitar wisata tersebut. Oke. Untuk materi ini kita akan berjumpa di minggu depan. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan yang selanjutnya yaitu dampak pariwisata. Terima kasih. Thank you. Demikianlah video pembelajaran saya di kelas. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.